Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Untuk video kali ini kita akan kembali membahas tentang PBE dasar ya, yaitu tentang modul direktif. Oke, apa itu modul direktif? Modul direktif adalah bagian dari deklarasi modul yang berfungsi untuk mengontrol penerapan aturan sistematik statis dalam modul. Nah, jadi modul direktif ini adalah sebuah script yang kita tentukan di awal untuk mengontrol atau mengatur tentang aturan yang kita gunakan dalam modul tersebut. Oke. Nah, modul direktif sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama ada option direktif, yang kedua ada implicit definition direktif, yang ketiga ada compile direktif ya, ataupun prepressure direktif. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama ya, yaitu tentang option direktif. Nah, dalam PB sendiri, option direktif itu ada 4 jenis ya. Yang pertama ada option explicit, yang kedua ada option base, option compare, dan option private. Oke, apa saja fungsinya? Kita akan bahas satu ya di sini. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu option explicit. Saya akan masuk dulu Excelnya untuk membahas option explicit ya. Nah, di sini saya sudah membuka sebuah modul. Untuk defaultnya PB itu menggunakan option implicit ya dalam penggunaan scriptnya. Kita coba dulu ya menggunakan option implicit. Misalkan kita buat subroutine, misalkan sub ini test, enter. Kemudian saya akan buat deklarasi misalnya A itu diisikan Andi ataupun misalkan halo Andi. Seperti ini. Kemudian saya akan tampilkan pesan dengan message box A. Nah, maka ketika ini dijalankan dia akan berjalan normal ya. Jalankan maka akan muncul halo Andi. Nah, itulah contoh script sederhana dalam PB dengan sistem implisit ya. Nah, jika teman-teman menggunakan option explicit, itu dengan dituliskan di sini ya, yaitu option explicit seperti ini. Nah, maka ini akan error. Kita coba jalankan ya. Ini pasti error. Error variable not defined karena variable A itu belum kita deklarasikan. Nah, jadi option explicit ini berfungsi untuk mewajibkan kita mendeklarasikan sebuah variabel. Misalkan seperti ini ya, ini A belum dideklarasikan, maka agar tidak error, kita perlu mendeklarasikannya, yaitu dengan cara dim A. As apa? Misalkan A string. Seperti ya, maka ini kalau dijalankan dia akan normal. Halo Andi. Nah, itu contoh pertama option direktif ya, yaitu berupa option explicit. Nah, option explicit ini itu memiliki dua sisi ya, bisa menguntungkan, bisa merugikan. Menguntungkan jika teman-teman ingin mendeklarasikan variabel setiap membuat project ya. Jadi setiap project ingin dideklarasikan variabel semuanya, maka gunakan option explicit. Tapi jika teman-teman yang masih belajar misalnya, itu agak merugikan ya. Misalnya jika lupa seperti ini, jika lupa, maka dia akan error. Seperti ini ya, error variable not defined. Tapi jika ini dilepas, maka dia akan normal ya. Karena di sini kita tidak perlu lagi mendeklarasikan sebuah variabel A, di mana A ini itu akan bertipe data varian string. Itu kerugiannya ya. Jadi option explicit ini memiliki dua sisi ya. Nah, untuk penggunaan option explicit ini ada dua cara ya. Yang pertama seperti tadi yaitu menggunakan script option explicit. Explicit seperti ini ya. Ini yang cara pertama. Yang kedua, bisa juga menggunakan tool option, kemudian aktifkan di sini required variable declaration. Sehingga ini pun sama dengan option explicit ya. Sehingga kita perlu mendeklarasikan setiap variabel yang kita buat. Jadi bisa cara ini, centang, oke, ataupun bisa menggunakan option explicit. Oke, itu yang pertama, option explicit. Nah, yang kedua, dalam option relative itu ada option base. Nah, option base ini berfungsi untuk mengatur nilai terkecil dari sebuah array. Kita bahas ya. Nah, untuk memahami option base, di sini saya akan buat lagi subroutine ya. Misalkan sub ini test. Enter. Kemudian saya akan buat array, misalkan dim kata as varian. Karena array ya, varian. Kemudian kata ini saya akan isi dengan array, berisi misalkan nama saya Andi. Seperti ini ya. Kemudian saya akan tampilkan dengan message box, misalnya kata ke-1. Nah, ini kalau jalankan dia akan menampilkan kata saya ya. Karena ini 0, 1, 2. Jalankan, maka saya akan muncul. Bukan nama ya, tapi saya. Karena ini 0, 1, 2. Nah, ini defaultnya dari PB Excel ya, menggunakan option base 1. Nah, jika teman-teman tidak terbiasa dengan angka seperti ini, di mana angka ini dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3. Misalnya saya ingin menggunakan yang biasa saja yaitu menggunakan 1, 2, 3. Nah, teman-teman bisa gunakan option base 1 ya di sini. Gunakan option base 1. Sehingga di sini akan nama dimulai dari 1, ini 2, ini 3. Ketika dijalankan, maka yang muncul sekarang adalah nama ya, bukan saya. Nah, itu contoh kedua dalam option direktif itu menggunakan option base 1. Nah, ini defaultnya 0 ya. Defaultnya 0 seperti ini. Maka dia akan munculkan
saya. Oke. Nah, itu yang kedua, option base ya. Mudah-mudahan teman-teman memahami. Yang ketiga, dalam option direktif ini ada option compare. Nah, option compare ini berfungsi untuk mengatur perbandingan antar teks ya. Oke, contohnya seperti ini. Oke, nah untuk memahami option compare, di sini saya akan buat lagi subroutine ya. Misalkan sub ini tes, seperti ini, enter. Kemudian saya akan buat jika A itu sama dengan A, maka message box misalnya ini tag sama. Else, message box ini teks berbeda. And it. Nah, ini defaultnya PB itu menggunakan case sensitive ya, di mana A besar dan A kecil itu berbeda. Terus jalankan, maka hasilnya adalah ini tag berbeda. Nah, karena ini ya, karena di PB ini menggunakan case sensitive yaitu berupa A kecil dan A besar ini berbeda. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan compare text di mana A kecil ini itu sama dengan A besar, sama-sama A ya, itu bisa menggunakan option compare di sini. Option compare text. Nah, di mana yang kita gunakan adalah perbandingan antar teks ya, di mana A ini sama dengan A ini. Saya jalankan ya, kita tes. Nah, sekarang maka ini teks sama, bukan lagi beda ya, karena A kecil itu sama dengan A besar, sehingga tidak case sensitive ya, ataupun ini case sensitive. Nah, itu contoh untuk option compare text. Nah, defaultnya PB itu menggunakan option compare binary ya, option compare binary. Nah, kalau ini dia akan menganggap A kecil ini berbeda dengan A besar ya. Kita jalankan, maka hasilnya ini teks berbeda ya, karena A kecil itu tidak sama dengan A besar. Nah, untuk Excel hanya ada dua ya, hanya ada option compare binary dan option compare text. Sedangkan untuk akses dia ada tiga, yaitu ditambahkan dengan option compare database. Itu untuk akses ya, untuk Excel hanya ada dua. Oke, nah itu untuk option direktif berupa option compare ya. Oke, nah terakhir dalam option direktif itu ada option private ya. Option private ini berfungsi untuk mengatur agar modul kita itu tidak bisa diakses oleh project lain ya, karena sifatnya private. Oke, itu contohnya seperti ini. Nah, di sini cukup tambahkan dengan option private module. Nah, maka sekarang modul ini itu tidak bisa diakses oleh project lain ya, karena sifatnya private. Hanya itu saja ya untuk contoh dari option private module. Oke, itu untuk option private ya, sudah selesai. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang implicit definition directive ya. Nah, implicit definition directive ini berfungsi untuk mengatur tipe data berdasarkan huruf pertama dari nama variabel ya. Oke, tipe contohnya kita bahas ya. Kembali ke soalnya. Nah, di sini saya hapus dulu ya. Untuk memahami implicit definition directive, kita akan buat lagi subroutine ya. Misalkan sub ini tes lagi. Kemudian kita akan buat variabel misalkan dim A, B, C, dan D misalkan seperti ini. Lalu saya akan stop. Nah, ini kalau jalankan dia akan bertipe data varian ya. Jadi kalau jalankan A, B, C ini adalah variabel bertipe data varian. A varian, B varian, C varian, dan AD varian ya. Ini harusnya D bukan AD. Kita stop dulu. Nah, ini varian ya. Nah, ini semuanya bertipe data varian karena di sini saya tidak menarasikan tipe data apa ya. Misalnya kalau di sini saya gunakan A string, baru di D ini adalah string, sedangkan A, B, C-nya varian ya. Diulangi lagi. Nah, maka A, B, C ini adalah varian, sedangkan D-nya itulah string. Karena kita mendeklarasikan D-nya itu sebagai string ya. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan implicit definition directive ya. Dengan def, misalkan str, kemudian saya tuliskan A strip C. Nah, maka sekarang ABC ini akan bertipe data string, sedangkan D akan varian ya. Kita jalankan. Nah, ABC akan bertipe data string, sedangkan D bertipe data varian. Nah, itulah contoh dari implicit definition directive, di mana variabel ini ditentukan berdasarkan huruf pertama dari variabelnya ya. Oke, contoh lainnya seperti ini misalnya di sini saya ganti dengan Andi. Kemudian di sini saya ganti dengan Budi. Kita stop, jalankan lagi. Nah, maka Andi pun akan bertipe data string ya, dan Budi pun string, karena Andi diawali dengan A, dan Budi diawali dengan B. Sehingga Andi Budi ini bertipe data string, tidak lagi varian, walaupun di sini sudah dituliskan dengan stringnya ya. Oke, misalkan sebut lagi, contoh lainnya misalkan dim Doraemon. Kemudian ada Nobita, lalu ada Sunio. Nah, misalkan saya mau Nobita ini bertipe data long misalkan, maka saya buat di sini dengan def lng n, maka Nobita ini akan bertipe data long. Jalankan lagi ya. Tes, maka Nobita ini bertipe data long. Nah, itu contoh dari implicit definition directive.
Nah, ini berfungsi jika teman-teman menggunakan tipe data atau nama variabel yang standar. Misalnya seperti ini. Misalnya saya ingin membuat setiap string itu diawali dengan s. Misalkan ada dim s nama, lalu ada s alamat, dan s keterangan. Kemudian untuk setiap boolean diawali dengan b, misalnya dim b hasil dan b status, lalu ada integer misalnya diawali dengan i, misalnya dim i angka dan i nilai. Nah, maka ini bisa digunakan implicit interaktif ya, dengan cara dim s itu diisi dengan s. Nah, kemudian ada integer itu dengan dim int, ada i, lalu tadi ada boolean ya, berarti debol yaitu b. Nah, maka sekarang otomatis yang s ini akan bertipe data string, yang ini akan bertipe data boolean, ini akan bertipe data integer ya. Coba jalankan. Nah, nama string, hasil boolean, dan angka integer. Nah, itu contoh dari penggunaan implicit definition directive, di mana kita tidak perlu lagi mendeklarasikan variabelnya apa, tapi langsung di sini ya, dengan dep, str, dep int, dan depl, ataupun yang lainnya ya, misalkan ada long, boolean, ataupun single. Itu contoh dari implicit definition directive. Oke, terakhir dari modul direktif ini ada compiler direktif ya, ataupun pre-processor direktif. Nah, mungkin ini sering saya bahas dalam penggunaan Windows API ya. Dalam video saya yang lain, itu saya sering menggunakan pre-processor direktif dalam penggunaan Windows API. Oke, langsung kita bahas ya, seperti apa contohnya. Oke, nah untuk compiler direktif itu diawali dengan tanda pagar seperti ini ya. Nah, di mana bagian ini itu akan dicek saat compiler ya, saat proses compiling. Misalnya saya akan buat if di mana Win64. Jadi jika ini menggunakan Windows 64 bit, maka message box ini Win64 bit atau Windows 64 bit. Oke. Else sama menggunakan direktif ya, sama menggunakan preprocessor direktif. Else maka saya akan tampilkan pesan message box ini Windows 32 bit misalkan. Dan end if. Oke. Nah, ini kalau jalankan dia akan menjalankan yang ini jika dia support dari 64 bit, tapi jika tidak support dia akan menjalankan bagian yang ini. Oke, itu jika menggunakan compiler direktif ya. Saya akan contohkan dengan menggunakan subroutine. Misalkan saya akan buat dengan sub ini test lagi. Oke, seperti ini. Ini bisa pindahkan ke bawah. Nah, maka ketika dijalankan dia akan menjalankan yang ini ya, yang atas. Ini Windows 64 bit karena saya menggunakan Windows 64 bit ya, bukan 32. Nah, kalaupun ini diganti 32, ini tidak akan menjalankan yang ini ya, tapi ini akan menjalankan yang ini tetap. Nah, kenapa? Karena 64 bit itu support di 32 bit ya. Jadi ini apakah support 32 bit? Tentu ini support. Nah, itu ya. Nah, itu contohnya. Nah, untuk contoh lainnya, misalnya di sini saya akan cek apakah ini menggunakan Mac atau bukan ya. Dengan if Mac, jika ini pakai Mac, maka message box ini adalah Mac. Else inilah Windows. Oke, maka kalau jalankan dia akan menjalankan ini ya. Karena di sini saya bukan Mac tapi ini Windows. Coba jalankan. Ini Windows. Karena saya bukan Mac ya, ini Windows. Nah, itu contoh dari pre-processor directive, di mana bagian ini dijalankan saat proses compiling ya, atau saat proses pre-processor ya. Nah, itu contoh dari compiler directive ya, ataupun pre-processor directive. Oke, itu. Oke, nah itulah pembahasan tentang modul directive ya. Jadi modul directive ini adalah sebuah script yang kita tentukan untuk mengatur aturan pada modul tersebut. Oke, mudah-mudahan teman-teman memahami ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga di-share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.